pagi, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain pada hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 22 Februari 2023, kita bersama akan mengawali hari dengan sejenak merenungkan sebagian sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kesesatan kaum Saduki yang didasarkan pada sabda Kristus dalam Injil Matius pasal 22 ayat 29. Sebelum kita membaca serta merenungkan sabda Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa untuk memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sejenak lagi kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga dalam segala keterbatasan kami dapat memahami kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami juga, sehingga dalam segala kelemahan kami pun bisa memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu di dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Sebagaimana saya ungkapkan tadi, pada pagi hari ini kita akan memusatkan perhatian pada bacaan Injil dari Injil Matius pasal 22 ayat 29. Injil Matius pasal 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah saudari-saudara dan saya yang bersedia memelihara kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Hosiana. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita hari ini sebetulnya adalah bagian dari perikop yang lebih panjang, yakni Matius 22 ayat 23 sampai dengan 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagi perikop ini, Pertanyaan Orang Saduki tentang Kebangkitan. Di dalam perikop ini kita bisa menjumpai bagaimana Yesus menentang keyakinan kelompok Saduki, sebuah kelompok yang berkuasa dan karena itu kaya dalam masyarakat Yahudi ketika itu. Dan salah satu hal yang khaskan kaum atau kelompok Saduki adalah bahwa mereka tidak percaya pada kebangkitan. Hal ini bukanlah sekadar permasalahan keyakinan atau ajaran agama belaka. Bagi Yesus, ketidakpercayaan orang Saduki sejatinya berakar dari ketidakpedulian mereka pada keadaan banyak rakyat jelata yang menderita ketika itu.
kelompok ini berkuasa dan kaya di kehidupan saat ini. Jadi buat apa mereka berharap akan adanya kebangkitan? Toh, sekali lagi, mereka sudah kaya dan berkuasa. Masa bodohlah kalau ada banyak rakyat yang menderita di sekitar mereka. Namun Yesus berbeda. Yesus menegaskan bahwa ada kebangkitan yang tiada lain adalah rancangan Allah untuk mewujud nyatakan kerajaan sorga. Yang tiada lain adalah keadaan di mana keadilan dan kesetaraan menjadi norma. Oleh sebab itulah Yesus dengan sangat tajam menghardik kaum Saduki. Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Bagi Yesus, kaum Saduki adalah bagian dari sistem penindasan yang melanggengkan dan mendukung ketidakadilan serta ketimpangan sosial, di mana yang kaya menjadi semakin kaya sementara yang miskin menjadi semakin miskin. Bagi Yesus ini tidak benar. Yesus ingin menginspirasi para pengikutnya untuk berdiri melawan ketidakadilan dan penindasan, serta berkarya nyata demi mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih adil dan setara. Hal ini mengingatkan setiap kita sebagai pengikut-pengikut Kristus bahwa kita semua sejatinya memiliki tanggung jawab untuk berjuang mewujudkan keadilan dalam kehidupan kita masing-masing dan dalam masyarakat kita secara umum. Sahabat Petra yang dikasihi Kristus, dengan demikian kritik Yesus terhadap kaum Saduki sebenarnya adalah kritik terhadap sistem penindasan dan ditujukan untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Ini adalah ajakan bagi kita untuk bertindak dan melakukan bagian kita dalam membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Tentu saja pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa melakukannya? Pertama-tama, dengan berani menentang segala bentuk ketidakadilan serta penindasan. Ini bisa dilakukan dalam banyak cara, seperti mendukung gerakan sosial untuk keadilan, mengedukasi diri tentang isu ketidaksetaraan dan penindasan, serta berani bersuara melawan ketidakadilan ketika kita melihatnya. Kedua, dengan belajar untuk berempati serta memahami orang yang berbeda dari kita. Ini berarti mendengarkan kisah-kisah orang yang terpinggirkan dan berupaya untuk memahami perjuangan, penderitaan, serta pengalaman kehidupan mereka. Ketiga, dengan bersedia untuk berbagi berkat serta menggunakan setiap privilese atau hak istimewa yang kita miliki justru untuk mendukung mereka yang kurang beruntung dan kurang memiliki privilese. Ini bisa berarti kita menyumbangkan uang, menyumbangkan waktu dan tenaga sebagai relawan, atau bahkan sesederhana dengan memberikan diri untuk mendengarkan keluh kesah sesama kita yang membutuhkan. Keempat,
dengan hidup dengan lebih sederhana dan rendah hati. Gaya hidup Yesus adalah gaya hidup yang dengan sangat jelas ditandai oleh kesederhanaan dan kerendahan hati. Kita perlu meneladaninya dengan menjauhkan diri dari gaya hidup yang serba konsumtif. Kita bisa juga meminimalkan limbah, serta hidup dengan lebih bersahaja. Dengan begitu, kita bisa ambil bagian dalam upaya bersama mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta turut serta mewujud nyatakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Kelima, dengan membangun komunitas yang terhubung dengan orang-orang di sekitar kita, dengan menciptakan ruang di mana semua orang, apapun latar belakangnya, merasa diterima, disambut, dan dihargai. Dengan demikian kita bisa meluruhkan batas-batas atau sekat-sekat yang selama ini memisahkan kita satu sama lain, serta kita bisa mewujudkan dunia yang lebih terhubung dan berbelas kasih. Sahabat Petra yang terkasih, pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa tindakan kecil yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita dapat membuat perbedaan. Kita mungkin tidak dapat mengubah seluruh dunia atau paling tidak masyarakat kita dalam semalam. Tetapi kita tetap dapat menghadirkan perbedaan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita dapat menjadi seseorang yang memberikan harapan bagi orang lain. Kita dapat menjadi seseorang yang menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk mengambil tindakan yang sama, seperti halnya yang telah dilakukan Yesus. Jadi, marilah kita senantiasa mengingat keteladanan Yesus dan bertindak untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semua. Mari kita menjadi agen-agen perubahan bagi keadilan dan kesetaraan, sehingga kita semua dapat hidup dengan damai dan sejahtera. Amin. Saat ini kita akan kembali bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan penuh pengharapan. Kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang tak pernah habis atas kami. Dan pada saat ini kami memohon Engkau memberikan kepada kami keberanian serta semangat untuk berdiri melawan ketidakadilan, bahkan penindasan di sekitar kami. Tuhan, bimbinglah kami untuk dapat menempatkan diri kami di sisi orang-orang yang terpinggirkan dan yang menderita, serta memperjuangkan kesetaraan bagi semua orang. Berikanlah kami empati serta hikmat untuk mendengarkan serta memahami kisah hidup mereka yang berbeda dari kami. Tuhan, berilah kami keberanian untuk berbicara serta mengambil tindakan ketika kami melihat ketidakadilan terjadi di sekitar kami. Bimbinglah kami untuk dapat berbagi lebih banyak berkat-Mu, serta menggunakan segenap privilese yang ada pada kami untuk merengkuh dan mendukung, serta memberdayakan mereka yang kurang beruntung
di sekitar kami. Tuhan, bimbinglah kami untuk bisa hidup lebih sederhana dan semakin rendah hati. Pun berikanlah kami semangat untuk membangun komunitas yang saling terhubung dan inklusif. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi agen-agen perubahan bagi keadilan dan kesetaraan di dunia ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Rabu 22 Februari 2023. Kiranya kita tidak hanya berhenti menjadi pendengar serta perenung sabda Tuhan semata. Kiranya kita juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Saya Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur mohon diri. Selamat mengasihi sesama manusia dengan mewujudkan keadilan serta kesetaraan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.